sajian kami di awal 2009 ini sebuah perbincangan seputar adat dan Keminangkabauan diramu oleh Angku Yus Datuk Perpatian dengan judul Diskusi Adat. Dalam karakter seorang mahasiswi yang mewakili aspirasi Angkatan Muda Minang, kritis, ilmiah, lugas dan sedikit karengkang, berhadapan dengan sosok pemangku adat seni klasik yang bijak. Anda akan melihat pertarungan hitam putih antara dua generasi berbeda posisi untuk satu sasaran tembak. Seru, asyik dan perlu untuk disimak. Sebagai kemenangan, Nani Syamsu, dan sebagai Mama, Yus Datuk Perpatian. Selamat mengikuti. Agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini, sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batanya stek Pak? Iya. Apa kau ikut rumah Mak Datuk Perpati ya? Iya betul. Beliau ada? Kamu sendiri? Kebetulan. Perlu jambo? Iyo Mak. Ya silakan masuk. Jadi? Duduk. Terima kasih. Siagaran ya? Ambunan manelipun ke Patang. Oh, anak mahasiswa Islam tuh. Iyo Mak. Kampung di mana? Pekumbuah. Suku? Caniago. Kamanakan nambo. Walaupun kita balain daerah, tapi asah tesabi urun Caniago kemanakan Datuk Perpatian. Kalau baik itu tapi bana ambo memanggil Mama kan? Tapi mana? Apa? Iko Mama. Kamang ganggu Mama seketek. Nanda ada. Lah boleh ambo menyampaikan mukasih Mak? Silakan. Macam iko Mama. Ambo sedang madukan penelitian tentang hubungan antara adat jo agama. Oh ya. Temanan ambo pilih aplikasi adat basan di syarak basan di kitabullah dalam masyarakat Minangkabau. Rencak tuh. Tapi sesudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan, tiba karaguan ambo Mak. Rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah. Oh begitu. Antaba kemudian saya sudah mengikuti kaset-kaset balerong, timbul balik minat untuk melanjutkannya. Sehingga ya ambo mencari Mama Datuk kemari. Apa yang bisa ambo bantu? Kalau tidak keberatan, ambo yo meminta Mama menjadi narasumber tentang adat Minangkabau. Narasumber kok apa? Narasumber muka suitnya, orang nan mampu memberikan informasi segala sesuatu nan berkaitan dengan adat. Oh parek tuh. Mungkin kemanakan salah alamai. Kebetulan namboko bukan pakar adat, apalagi ulama. Maaf Mak, sesudah ambo cari-cari, iyo Mak Datuk lah satu-satunya orang nan ambo arokkan. Jadi baringan Mama membantu ambo. Tolong ambo Mak. Ya, banyak ambo kan menggurui mahasiswa calon sarjana. Sedangkan ambo kok cuma tamatan SMA. Mbak mapi kayu bilah rasanya, ndak senjang tuh. SMA itu kan jenjang pendidikan formal Mak, sedangkan dalam adat. Oke lah. Insya Allah ambo bantu ya, sekadar kemampuan. Kok carilah tambahnya kenal lain. Alhamdulillah, terima kasih Mak. Kalau tidak salah, Cako kemanakan mengatakan bahwa masalah adat Minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ilmiah. Tadinya memang iyo. Nah, apa alasan kemanakan berpandangan itu? Sebab sepanjang nan ambo tahu ajaran adat kita kok bersifat dogmatis. Kasihnya? Suatu paham nan tidak realis.
bertele-tele dan melawan logika. Malah kadang-kadang ada kesan sebagai ajaran pembodohan. Umpamanya? Banyak. Salah satunya pendangkalan ajaran Islam. Padahal doktrin adat itu sendiri adalah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Iya. Tapi ternyata pengamalannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau indak lagi relevan untuk masuk kini. Entah kok untuk umat terbelakang tempo dulu. Sampai kini Kemanakan masih beranggapan demikian? Untuk sementara iya. Baiklah. Merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham. Tapi sebagai golongan intelektual macam Kemanakan, seharusnya tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan mendalam. Dan tolong usaha a priori dulu. Bebaskan diri dari perasaan pro dan kontra sehingga sampai menemukan hasil kajian dan murni. Baswo ayah nan janiah saya nalandai. Itu bana mau kasih kedatangan ambo kamari, Mak. Macam kau Kemanakan? Apa tuh, Mak? Dengan memperbincangkan adat, kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks. Karena adat itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Minangkabau. Untuk itu, barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi dan Kemanakan butuhkan saja. Setuju. Sesuai dengan bidang ilmu nan ambo dalami saat koma. Ya. Ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam islamisasi di Tanah Minang. Nah, ambo mulai dari adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Silakan. Simpel saja, Mak. Adat itu apa artinya? Peraturan. Sandi? Landasan. Nah, kalau syarak? Kumpulan hukum-hukum Islam. Kalau kitabullah? Kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. Bukannya hanya Al-Quran kan, Mak? Bukan? Nah, apa sebab dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai Taurat dan diturunkan kepada Nabi Musa atau Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Isa? Bukankah itu suatu pengingkaran dari apa yang diakui? Secara redaksional mungkin, tapi tidak secara kontekstual. Coba minta keterangannya, Mak. Definisi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk di bawah syariat Islam dan dibawa oleh Muhammad. Kalau baik itu tidak sesuai antara lafaz dan makna. Ajarannya mengatakan kitabullah, sedangkan pengamalannya cuma Quran. Sebagai mahasiswa Islam, Kemanakan pasti tahu bahwa 3 kitab terdahululah disarikan dalam Quran. Maka kitabullah yang dimungkasi risiko tak lain adalah Quran itu sendiri. Itu menurut awak, tapi secara argumentasi alasan Mama Indak bisa diterima. Oke, ambo paham. Lupa Kemanakan? Apa tuh, Mak? Bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu balaghah, tapi juga asbabun nuzul, sabab-sabab turunnya ayat. Begitu juga halnya dengan pepatah petiti sebagai ayat-ayatnya ada. Nah, mari kita tinjau historis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Pada awal adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 1833 oleh ampek komponen masyarakat Minangkabau, yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan Paguruyuang, golongan cendekiawan diwakili politisi padri, golongan parikpaga oleh para panglima anak buah harimau nan salapan, dan golongan agamo dari seantero Tanah Minang. Nah, dari pihak orang agamo indak surang pun hadir nan namanya pastor, pendeta, uskup atau rabi selain hanya ulama-ulama Islam. Sebab waktu itu orang Minangkabau tidak mengenal Kristen dan Yahudi. Paham? Kalau itu, mangga kok indak dikatakan saja adat basandi Quran? Kan beres. Itulah Hinyo Minangkabau Kemanakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira Kemanakan? Masalah pengertian kitabullah jadilah dulu. Kini kita beralih kepada kata sandi. Tadi Madatuk mengatakan bahasanya sandi itu landasan. Betul. Nah, tolong dipajali keterangannya. Baik. Untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang, maka di setiap tapak tiang-tiangnya dipasang batu minyak nandata dan karet supaya tagaknya rumah menjadi mantap. Artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisalkan Islam. Yo. Nan manan dulu adat juga kamu. Dulu adat. Kok begitu? Nah, Islam baru masuk ke Tanah Minang pada awal abad ke-12 Masehi. Sedangkan di abad ke-3 Masehi masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dengan adat istiadatnya.
Iko satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis. Mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil, Mak. Apa nan mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minangkabau? Bakok bantu tuh, Mak. Kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan. Tapi arsitektur rumah gadang membuatnya tabalia. Yaitu wakatu maraki pakayu nalah tagak di posisinya masing-masing. Maka tunggak-tunggaknya sangannya digantuang tidak menyentuh tanah. Barulah sesudah sempurna tagak karang ke rumah disusulkan batu picak sebagai pondasi. Di mana tak indah logisnya? Katanya Mama Stek. Oh, baik itu. Ayo betul. Kita beralih ke masalah lain banyak adat tua. Masalah apa leh? Kalaulah adat basandi syarak basandi kitabullah itu diamalkan, maka bajalanlah syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Iya. Tapi ternyata orang awak tidak konsisten bapendirian. Orang Minang alun memaluk Islam sajaro kaafah. Masih sakarek-sakarek nan mana cocok jasalero. Tapi kok rasuka pahit dimutakan. Coba aja contoh. Papatah nan mengatakan, titi biasa lapuk janji biasa mukiah. Apa itu indak melawan hukum Islam nan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang nan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karaja orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara terang-terangan papatah itu melegalkan orang memungkiri janji kan, Mak? Itu bukan pembenaran, Pi, ya. Tapi peringatan. Seolah-olah pepatah itu mengatakan, awas kalau kamu barang, pareso dulu jembatannya. Bahasa bab dia itu, dek memang jembatan itu biasa lapua. Usahkan jembatan batang karandi ya, jembatan basi pun bisa pakai. Betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau indak bisa menepati janji, lebih baik usah berjanji. Sebab cenderung bana manusiaku memukiri janji. Sampai Nabi Adam pun mukir janji untuk indak memakan buah khuldi. Artinya orang awak tuh suku batele-tele, Mak. Tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memukiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, Ba'a harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alun berbudaya. Nah, sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tuh. Anama lebih rancak dek kemenakan jo bahasa lain nambah bunyi, terima kasih bagi Anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minang nan mah. Orang Minang nan tak tahu jo tata krama Minangkabau, nan tak memahami sastra Minang bernilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkap aspirasi orang lain. Apa ndak ada kalimat nan lebih simpel selain titi biasa lapuk jo janji biasa mukia tadi, Mak? Aduh. Apa tuh? Ada pula pituah nan samu mengkasihnya. Yaitu ikara ditaguhi, janji ditapati. Ikara? Ikara itu artinya ikrar, komitmen atau pengakuan. Itu mesti ditaguhi atau tidak dikhianati. Sedangkan janji wajib ditapati. Kurang apa oleh Minangkabau? Nah, ada sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binaso lapua, janji binaso mukia. Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang, jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam falsafahnya. Bukan asal jadi. Makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan, ijanlah lafadznya dirubah-rubah. Lafaz nan asli yonan tadi, biaso, bukan binaso. Titi binaso lapua, janji binaso mukia itu kalimat orang awam, bukan untuk orang nama pikir. Nyampang tabali kupiah nomor 7, sedangkan kepala awak nomor 8, usah tengkurak nitara. Tapi tukar kupiah jenang gadang naknya sesuai di kapalo. Baik itu nan Minang. Lai paham tak pia? Iya, ambola paham, Mak. Sebenarnya paham begini. Iko cek lai ko mama. Atuh. Urang bapa sambahan. Apa orang pesambahan? Orang menyambah orang itu kan namanya syirik kan, Mak? Angku datuk parpati disambah orang, apa ke mama ko Tuhan? Mako sajak dulu sampai bak kini orang Minangkabau tulah terlanjur syirik. Makanya para lu tobat masal, Ma, untuk membantu akidah. Alah, ada jo. Inggo itu dulu, Mak. Mungkasi menyambah di sikoko.
ambo, bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri. Bukan itu. Tapi sekedar kata-kata penghormatan. Seakan-akan merajokan lawan mengecek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi. Ya enggak? Di akhir surah orang dulu biasa menulis kalimat macam itu. Sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karanggae? Apapun alasan mama, kata-kata menyembah itu salah. Iya, itu salah. Nah, kalaulah tahu salah, untuk apa dipakai juga? Boleh dipakai dan salah asalkan sama-sama paham kasihnya. Suli ambo tarimo, mak. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal, mak. Yang benar itu benar, yang salah tetap salah. Nah, ndak boleh diago-ago. Maaf kemenakan. Sabananya ikut pelajaran anak SD, bukan porsinya mahasiswa. Tapi apa boleh buat? Tapaso mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Kini giliran mama bertanya. Pernah ndak kemanakan mencalia orang sumbayang di Munsaji? Di Munsaji memang tampil orang sumbayang, mak. Bukan Munsaji namanya kalau dipakai orang untuk sembayang. Iko mama serius atau bagarah? Astagfirullah. Datuk Parvati alun lepikun kemenakan. Tapi ambo alun paham tujuan kata-kata mama tadi. Pernah ndak kemanakan mencelik orang menggunting baju? Ajo. Orang gila atau orang waras? Iya, orang waras. Mama yakin kalau tukang jahit menggunting bahan kain untuk dijadikan baju, bukan menggunting baju nah sudah. Ya ndak? Batu ajuo, mak. Bukan batu ajuo, tapi sabana batu. Nah, adapun kata-kata memasak nasi, membuat tapuang, membuka lapau sadonya kata-kata salah. Tapi dek sama-sama paham antara nama ngecek dan mendanga, apa yang salah menjadi batu. Umpama tadi orang sembayang mensaji, dan batu adalah salat. Sebab sembayang artinya menyembah hyang, artinya dewa. Kau nak salat di mensaji, kau nak sembayang pakai kelenteng. Lah, paham ambo kini, mak. Lah mengerti bana ambo kini tu. Kata-kata 1001 menyatakan jumlah nan sangat banyak. Yo. Padahal barangkali nak sampai 10 kan bantu tu mak. 1001 masalah nak dipikirkan. Oleh sebab itu, tunggu dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari bana bahasa Minang yang syarik dengan misteri dan teka-teki. Sabana malu ambo jadinya, mak. Ambo tata ruang di batu ketek. Dek batu ketek mengkonya mana ruang, aku di batu gadang talan tuang namanya. Tapi kalau orang bijak, tidak mungkin tata ruang 2 kali di karikian nan cako. Kok kata tata ruang juga di batu lain pula. Mandanga pepatah syarak batilanjang adat basi sampiang. Ada kesan seolah-olah adat itu lebih sopan dari agama. Atau boleh juga dikatakan semacam pelecehan nan merendahkan Islam. Nah, komentar mama? Itu hanya sebagai gambaran perbedaan karakter antara adat dan Islam. Bahwa seluruh pesan syarak itu disampaikan dengan bahasa lugas, tegas, transparan. Indah ada nan tersembunyi atau ditutupi. Itu nanti mengkasui jobati lanjang. Sedangkan adat basi sampiang atau pakai kain artinya serba tertutup dan ajarannya memakai kalimat-kalimat tersamar. Orang Minang lebih cenderung mempergunakan kata kiasan, maleriang, baumpamo, bahandai-handai, bamisa, jobai barai. Ukuran martabat seseorang dalam pergaulan ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya berdialog dengan bahasa sindiran dan dianggap lebih halus. Umpamanya apa? Umpama, Islam mengatakan la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Tapi orang awak mengatakan usah buruak roman salah cando, sumbang pandangan mata. Tujuannya sama, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mengarah kepada perbuatan asusila. Jadi, istilah batilanjang itu bukan pelecehan dan merusak citra Islam, bukan. Harus hati-hati memahami ragam pepatah Minang itu sendiri. Kalau ungkapan nan mengatakan adat nan lazim syarak nan kawi, apa pula artinya itu, mak? Lazim dan kawi itu bahasa Arab. Lazim artinya biasa dan kawi maknanya kuat. Mengkasihnya atau? Mengkasihnya Miko. Bahwa pesan-pesan itu larut dalam sikap perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau dilazimkan. Sedangkan peran agama memperkuat. Dalam arti menjadi motivasi dalam kelaziman adat.
Di siko nampak persenyawaan dua ajaran bumi dan langit, atau hukum-hukum produk hasil upaya manusia dan hukum-hukum yang datang dari Allah. Kalau itu posisi syarak di belakang adat, bahwa agama hanya zat pewarna saja dari pelaku adat. Syarak aktif menseleksi setiap tindak tanduk adat. Sesuatu yang tadinya lazim di masyarakat, kemudian ternyata bertentangan dengan Islam, maka inya ditolak. Mesti ditinggalkan. Atau lebih tegas dikatakan oleh pepatah lain, yaitu syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikehendaki Islam untuk kemaslahatan umat harus diundangkan oleh adat, dibuat peraturan-peraturan baru dan menyampaikan misi Islam. Umpamanya, Mak? Umpama, lahirnya adat berkesenian dan menamo salawat dulang, yaitu membaca salawat Nabi dalam lagu berirama Minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya. Apa itu juga kesenian badikia. Dikia itu berasal dari kata zikir, berzikir atau badikia dalam dialek Minangkabau. Sebaliknya, kesenian berbau judi yang diharamkan indak lagi dipakai dah. Dulu ada namanya babidia, yaitu lomba basilurih pidia menembak ayam dan dipawikan di satu tiang di tanah lapang. Inilah dilarang tuh. Bakut dilarang, Mak. Pertama, menyiksa binatang dan dagingnya haram karena mati tanpa didabiah. Yang kedua, perbuatan bataruah dan nyata-nyata sifatnya judi dan diharamkan. Baik itu juga halnya dengan madu ayam, badadu, dan minum tua. Kalau itu, apa sebab indak dilarang permainan pacu kudo yang menjadi sarana perjudian? Balomba pacu kudo itu tidak perlu dilarang, sebab hukumnya mubah saja. Tidak ada sanksi hukumnya. Boleh saja. Nah, kok celai, Mak. Ba'a dengan praktek bataruah, apa itu bukan judi? Itu yang mesti ditinggalkan. Kalau memang serius membasmi judi, larang saja pacu kudo. Karena itu kan sarana maksiat, Mak. Tidak mungkin. Baku tidak mungkin deh, Mama. Umpama orang mempergunakan pisau untuk membunuh, apa perlu menuntut babi pisau? Kan tidak. Tanpa mempergunakan pisau pun pembunuhan bisa saja terjadi. Nah, ba'a dengan permainan madu kabau. Di situ kan orang bajudi sambil menyiksa binatang kan, Mak? Apa bedanya jasa buang ayam? Itu perbuatan menyimpang dan mesti diluruskan. Sampai hari ku orang masih saja madu kabau nampak dembo. Ba'a mako indak lurih-lurih juwo. Itu wewenang nenek mama dan pemerintah setempat. Dan itu di luar konteks pembicaraan kita. Mama ijan lari dari kenyataan. Bagaimanapun, madu kabau itu diadukan sekali dalam seminggu di tempat resmi. Apa itu bukan lelaziman? Sedangkan kata mama tadi, adat nan lazim, syarak nan kawi. Macam kau kemenakan. Ba'a tuh, Mak. Proses islamisasi di Minangkabau masih berjalan dan tetap akan berjalan. Kalaupun basujo praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam, itulah bangkalai yang mesti kita sudahkan. Berjalan tentu tidak selangkah sampai memanjuang tidak sepakuak putih. InsyaAllah doktrin adat basani syarat basani kitabullah atau adat na lazim syarat nangkawi tidak hanya sebagai retorika tanpa makna, tapi diaplikasikan dalam setiap perilaku orang Minangkabau. Ya, tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita bersama. Kami tunggu, Mak. Bukan hanya menunggu dan usah bakal kami. Setiap komponen dalam masyarakat wajib berperan aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kemenakan-kemenakan mahasiswa sebagai generasi penerus Minangkabau. Kita tarikan, Mak. Lancak. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan haratu kepada anak, bukan ke kemenakan, sesuai dengan faraid. Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau, nan dengan sadar membelakangi hukum Islam nan sudah baku. Bukan itu kan, Mak? Bukan. Apa dalil Mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih, tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah cara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemenakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh?
Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya Nan Mandaruko atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mak? Iya. Nah, mangga mangko disimpangkan pewarisannya. Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan Taruko sesudah Islam. Itu konsensus dan sifatnya hibah kepada kemenakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah ndak boleh dalam Islam? Indak boleh kalau dipasukan. Siapa masuk? Adat dan mamaso. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Parpatia indak hidup di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadonya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Di mana letaknya adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah tuh, Mak? Usul fikih mengatakan ar-rida syaidul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak melihat kepastian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram ke dikamakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemanakan ketahui, nah, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya balia-balia itu berani menghalalkan sesuatu nan subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa tuh musabalah? Musabalah artinya harta sabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya, Mak? Akhirnya ya seperti yang kita dapati kini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aiko cerita ringkasnya. Lah, Ba'a tuh, Mak? guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu melapehkan kerinduan ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kapal di Teluk Baiba. Beliau tidak turun sebab haram meminjakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Baik itu istiqomahnya ulama gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Tidak. Murid utamanya dan bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak nepek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru, Mak? Iya. Ndak kualat tuh, Mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru, jepituah melawan mamak juga kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau begitu, Ambo boleh melawan Datuk Parpatia? Dari tadi lah melawan panjang.